Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bernama Dodi Salden Chandra, dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada semester ganjil dan mata kuliah Ekonomi Manajerial pada semester genap. Saya di sini menerangkan bahwa untuk RPS saya mempersiapkan capai pembelajaran mata kuliah yang saya bawa. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang sistem informasi manajemen secara mandiri dan amanah. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang dasar-dasar kebijakan manajemen umum, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen risiko. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang manajemen. Keempat, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi aktivitas sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan berbasis teknologi informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep, komponen-komponen, dan aktivitas sistem informasi. Nomor 2. Mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep basis data dan peranan sistem informasi manajemen dalam memecahkan masalah pada sebuah perusahaan. Ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep sistem informasi dan e-bisnis dan mengidentifikasi penerapannya. Keempat, mahasiswa harus mampu menghubungkan sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan akuntansi dengan baik dan benar. Keempat, mahasiswa harus mampu menjelaskan siklus hidup sistem dari fase perencanaan, analisis dan desain, implementasi, dan operasi. Kelima, mahasiswa harus mampu menjelaskan aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Keenam, mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. 7. Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Kedelapan, mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang bisnis proses reengineering dalam kerangka sistem informasi manajemen. Kesembilan, mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang knowledge management dan kerangka sistem informasi manajemen. Deskripsi singkat mata kuliah adalah: mata kuliah ini merupakan dasar dari pemahaman terhadap sistem informasi manajemen dengan materi berupa pengenalan sistem informasi manajemen, basis data dan komunikasi, e-bisnis dan penerapannya, hubungan SIM dengan keunggulan bersaing, etika sosial dan hukum dalam SIM, SIM dalam perusahaan, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan akuntansi. Baiklah. Kita mulai pertemuan hari ini untuk pertemuan yang keempat, ya, dengan bab 3 ini adalah pertemuan yang keempat dengan judul strategi informasi, sistem informasi dan organisasi. Ini, ya, kita jadi awal-awal membahas tentang strategi itu. Karena yang namanya strategi itu ujung-ujungnya adalah kesejahteraan perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan yang namanya karyawan itu ada di dalam organisasi. Selanjutnya, ya, organisasi itu harus memiliki yang namanya sistem informasi. Sebab dengan adanya sistem informasi, perusahaan akan bisa membuat segala macam keputusan dengan secepat mungkin.
Proses bisnis itu adalah aktivitas. Jadi yang namanya pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan adalah bagian dari proses bisnis atau bisnis proses. Poin berikutnya adalah politik. Politik di sini adalah bagaimana untuk menguasai, bagaimana untuk memenangkan. Dibutuhkan politik, dibutuhkan cara, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kultur, budaya kerja yang ada di dalam usaha. Setelah budaya akan muncul yang namanya lingkungan. Lingkungan ada dua macam, ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Yang bisa kita pengaruhi adalah yang eksternal. Ya. Kenapa kita bisa mempengaruhi eksternal? Karena kita dapat menguasai pasar. Lalu selanjutnya adalah manajemen decision, keputusan manajemen. Keputusan manajemen inilah dia yang akan kita laksanakan. Lalu selanjutnya, ya, di dalam sistem informasi itu dia akan melihat kepada faktor-faktor. Ya. Pertama ada faktor lingkungan, budaya, dan lain sebagainya seperti ini. Ya. Yang mana antara satu dengan yang lainnya ini akan terkait, tidak bisa dipisahkan. Dan antara teknologi informasi dan organisasi juga perusahaan yang menggunakannya. Kalau tidak ada perusahaan yang menggunakannya, dia cuma mau saja, dia tidak ada apa-apanya. Selanjutnya kita akan melihat apa sih organisasi itu. Ya. Organisasi itu adalah seperti itu. Di dalam organisasi itulah kita akan membuat barang atau membuat jasa. Ya. Barang atau jasa itu kita buat di dalamnya. Ya. Lalu barang atau jasa itu mesti akan kita jual. Kita jual keluar. Ya, sedikit. Barang dan jasa tadi juga akan setelah kita jual keluar nanti akan masuk lagi di proses. Di prosesnya gimana? Pada saat kita akan menggunakan barang atau jasa tadi, kita upgrade. Tujuan mengupgrade-nya mana? Tujuannya adalah untuk supaya orang mau membeli lagi. Kalau kita membuat produk A, produk A, produk A lagi, barang ya. Kecuali barang kita tadi adalah barang primer. Kita menghasilkan air, tapi kita harus jual air terus. Tidak perlu di-upgrade air. Kita cuma tenaga listrik ya, kita harus jual tenaga listrik aja. Tapi kalau produk yang non-primer, itu harus kita lakukan informasi, kita upgrade. Lalu selanjutnya, ya, yang namanya organisasi formal itu dulu ya, dalamnya ada struktur. Ya. Struktur ini berarti inilah yang namanya media bekerjanya para karyawan. Selanjutnya ada proses. Yang namanya proses ini dia adalah bagaimana menghasilkan produk atau jasa. Produk atau jasa tadi ya, tambah lagi orang-orang berikutnya akan menghasilkan output dan nanti outputnya akan dilempar kepada pembeli ya. Dan juga membutuhkan lingkungan juga, karena dari lingkungan inilah perusahaan kita mengambil material atau bahan baku. Kalau tidak ada bahan baku tidak bisa ya. Organisasi itu ada itu ya, salah satunya adalah struktur ya, ada atasan ya, ada bawahan, ada pimpinan pusat. Kalau di gubernur kita pimpinan pusat namanya rektor ya, ada dekan ya, ada KTP. Kalau di negara ada presiden, ada menteri, ada wali kota dan lain sebagainya. Ini ada yang namanya struktur ya. Selanjutnya ada aktivitas, ini yang namanya rutin. Seperti kita di sini, rutinnya di mana? Proses belajar mengajar, rutin datang ke sini, masuk dengan bapak A, mata kuliah ini, ibu B, mata kuliah itu,
Sampai akhirnya semuanya dapat dijalankan, semuanya diuji, semuanya diluruskan, akhirnya dapat mengikuti sarjana. Setelah mengikuti sarjana bisa bekerja. Ingat dia ya. Lanjut ada yang namanya politik, yang ada kepemimpinan, ada konflik, dan sebagainya. Politik di dalam organisasi. Biasanya politik itu akan menghasilkan perubahan. Lalu ada kultur yang dihasilkan ya, biasanya membawa dampak positif dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya kita lihat yang namanya perusahaan itu dia bertindak sebagai bola mata, lensa mata ya. Perusahaannya akan melihat kepada yang namanya pemerintah. Pemerintah ini memberikan peraturan-peraturan misalnya ya. Peraturannya misalnya undang-undang, lalu peraturannya memberikan tarif tentang pajak dan lain sebagainya. Lalu lensa mata tadi perusahaan akan melihat kepada kompetitor, siapa aja saingannya. Lalu selanjutnya ya, mengenai teknologi tadi kita lihat pada ini ya. Ada followers ya. Ada follower yang sifatnya bisa berbeda-beda tersebut hati ke hati yang lain. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya struktur. Yang namanya bisnis itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Ya. Yang paling kecil yang mana? Ini. Ya. Ini. Entrepreneur. Di entrepreneur ini kita bekerjanya sendiri, hasilnya untuk diri sendiri, konsumennya untuk diri banyak, barangnya itu masih seadanya, tidak masuk ke hasil donasi. Ya. Lalu berikutnya adalah level yang besar lagi, masuk ke divisional. Ya. Di situ ada Fortune 500 perusahaan yang sudah level dunia, misalnya kayak Toyota Corporation. Kita jalan-jalan kemana pun ketemu mobil Toyota. Fitur perusahaan, ada kurs, ya, ada ruang-ruang yang akan diraih. Dengan adanya perusahaan kita bisa mendapatkan tender di negara, ya, di kota Medan atau kota lainnya kita bisa mendapatkan tender. Dampak ekonomi, ya, sangat besar dampak ekonominya, apalagi dengan adanya IT. IT itu mengubah yang namanya transaksi zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu kita harus kirim-kiriman surat dulu, kirim surat ke sebuah perusahaan, ya, memohon. Kalau sekarang ngirim juga, tapi via elektronik, via email. Gitu dipencet enter langsung nyampe. Selanjutnya terhadap karyawan juga akan ada dampak. Ada yang namanya flatten, ya, flat berarti mengurus. Kalau kurus berarti makin sedikit, ya, semakin sedikit karyawannya. Yang gimana? Flat tadi ya, sebelumnya birokrasinya banyak, ya, ada 5 tingkatan, sekarang menjadi tinggal 3 tingkatan saja. Ya. Dengan seperti itu berarti uang yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin sedikit. Ya. Satu orang itu berapa kita gaji? Apalagi jabatannya tinggi, ya. Untuk jabatan level yang ketiga dan yang keempat, ya mungkin kita bayar gaji 1,5 juta, 2 juta, ya. Belum lagi fasilitasnya. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak adaptif, ya, mereka akan tertinggal, bahkan akan tutup. Ya, adaptifnya gimana? Ya, menggunakan internet dalam organisasi. Dengan adanya internet, dengan adanya aplikasi untuk berbisnis tadi, bisnis konsumen, maka muncullah pekerjaan baru. Mengenai kompetitif, ya, bersaing. Ada yang namanya tradisional kompetitor. Kalau kompetitor tradisional berarti ya tetangga-tetangga kita. Ya. Ada yang sifatnya kita masuk ke pasar yang baru.
kita punya produk yang begini, berarti produk ini tidak sama dengan produk yang lainnya. Lalu ada juga servis, layanan, ya. Kalau orang sudah beli produk, berarti produk itu juga akan di maintenance, harus diservis dan lain sebagainya. Beli sepeda motor harus ganti oli, bagian dari servisnya dan lain sebagainya. Lalu ada customer, ada supplier dan lain-lain. Ini ya. Antara perusahaan dan kompetitor itu dia ya akan bersinergi. Kadang-kadang dengan kompetitor pun kita mau nggak mau juga akan kerjasama. Kenapa kok bisa kerjasama? Karena produk yang kita hasilkan bisa sama. Kalau ada customernya yang harus kita kelola, ya, supply-nya juga harus kita kelola, supplier jangan sampai lari, ya. Pasar juga, barang-barang substitusi dan lain sebagainya. Siapa yang akan memimpin pasar? Yang memimpin pasar adalah perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan biaya yang paling murah. Kalau biaya murah gimana? Harga produk akan menjadi murah. Seperti itu. Ya. Contoh warna. Ya. Kalau biaya akan murah, ya akan orang akan pindah ke sana. Berikutnya produknya akan terdiferensiasi, ya. Contoh Google, produknya ada terdiferensiasi. Ada Google untuk mesin pencari, ada Google yang untuk peta, ya. Ada Google yang untuk menyimpan data kita, ada Google yang untuk email dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut. Internet itu ada dampak. Ya, dampaknya macam-macam tergantung kepada kitanya. Ada dampaknya yang merusak, destruktif. Misalnya kayak baru-baru ini masuk pesan WA, ya, asal kita terima aja, asal kita pencet, dampaknya apa? Tabungan kita habis. Itu salah satu dampak yang destruksi, ya. Ada yang bisa menimbulkan transformasi, berubah ya. Berubahnya gimana? Misalnya kayak masa COVID yang lalu, ya. Mau nggak mau kita tidak bisa datang kemana-mana untuk sekolah, untuk belanja, untuk bekerja, ya, untuk melakukan transaksi. Maka kita harus bertransformasi menggunakan internet, ya. Sini dan menggunakan jasa internet tadi untuk belajar, ada e-learning, nggak perlu datang ke kampus, ya, cukup login saja, kita bisa bertatap muka dengan dosen, atau bisa chatting, bisa mengerjakan PR, mengumpulkan PR, menggunakan internet tadi. Dampak positifnya apa? Buat PR-nya lebih cepat, lebih murah, nggak nge-print. Kalau nge-print per lembar berapa? Ya, itu contohnya. Cukup mengirim file PDF saja atau Word saja, atau dalam bentuk gambar di emailnya, atau dimasukkan ke e-learning tadi. Ini file tugasnya, klik di attachment. Ya. Ada hubungan dengan pasar dan juga akan masuk kepada basis konsumen. Basis konsumennya kayak mana? Basis konsumen itu akan dimasuki secara langsung oleh yang namanya halaman internet tadi. Ya. Dengan beriklan di internet, maka orang akan banyak lihat. Bukan orang Indonesia ini ya, dari negara manapun ada. Contoh misalnya kuliah online, ya. Kita teregistrasi sebagai mahasiswa di salah satu kampus online. Apakah kita harus datang ke kampus tadi? Kita bisa via online aja. Sedangkan kampusnya mungkin ada di luar negeri. Misalnya kampus yang ada di luar negeri, di dalam negeri pun mahasiswanya ada yang dari luar juga. Contoh UT dan lain sebagainya. Mahasiswanya ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang dari Arab Saudi.
tapi lancar bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia yang bekerja di sana mereka mau kuliah sambil online, mereka pilih mau jam berapa dia, mau hari apa bisa, sehingga muncul oportunitas baru, kesempatan baru untuk berbisnis, kesempatan baru mendapatkan pelanggan yang banyak, kesempatan baru untuk mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak. Demikianlah materi perkuliahan kita untuk minggu ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan